Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ayu Dewanti Suci dengan NPM IG1A023057. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan kode yang sudah saya buat untuk tugas pada praktikum yang pertama. Jadi di sini saya membuat 3 file. Yang pertama itu index.html. Jadi dalam file ini berisi kode untuk form login dan registrasi. Kemudian ada file style.css. Pada file ini berisi kode untuk desain halaman dari login dan registrasinya. Kemudian ada file tugas1.html. Pada file ini berisi kode untuk halaman biodata diri. Jadi saya akan menjelaskan dari file index.html terlebih dahulu. Jadi sebelumnya kita buat dulu kayak kode awalnya pakai shift 1 enter. Kemudian nanti akan muncul kayak tag doctype, tag HTML language, head, meta, title, dan bodinya. Kemudian di sini ada tag title. Jadi tag title ini berfungsi untuk memberikan judul pada halaman web browsernya. Nah, jadi di sini judul yang saya buat itu form login dan registrasi. Kemudian pada kode ini itu ada tag link rel style sheet itu berfungsi untuk menghubungkan file CSS eksternal ke dokumen HTML. Kemudian dia juga membantu memisahkan desain dari struktur halamannya. Kemudian ada ref ini berfungsi untuk menentukan alamat tujuan. Jadi saya buat di sini style.css. Jadi di sini saya pisahkan antara strukturnya dengan desainnya. Kemudian pada bagian body ini ada tag div dengan kelas container. Ini berfungsi untuk membungkus form login dan registrasi. Kemudian ada tag input type checkbox ini. Ini berfungsi untuk membuat kotak dalam form HTML yang akan digunakan untuk beralih antara form login dan registrasinya. Kemudian ID di sini berfungsi sebagai identitas unik pada elemen. Kemudian pada kode ini itu ada tag div class login form, terus ada tag header form login. Jadi ini berfungsi untuk membuat login form atau form login dengan headernya itu form login. Kemudian pada kode ini merupakan form dengan metode get yang akan mengarahkan ke halaman tugas1.html. Jadi ini nanti mengarahkan ke file yang tugas1.html-nya. Kemudian di sini ada kode tag input type text dan tag input type password. Jadi kode ini berfungsi untuk membuat kotak input untuk email dan password dengan placeholder. Placeholder itu fungsinya untuk teks panduannya. Nah, di sini saya juga membuat kodenya itu required. Jadi jika kita mau melakukan login, maka kotak input pada email dan password ini harus ada isinya. Kemudian pada kode ini merupakan tautan untuk opsi lupa password. Tapi pada kode ini saya tidak mengarahkan ke halaman manapun. Kemudian pada kode ini berfungsi sebagai tombol submit untuk mengirim data formnya nanti. Kemudian pada bagian ini merupakan bagian sign up dengan label untuk membuka form registrasi. Jadi ini untuk membuka form registrasi. Di sini ada teks span yang berfungsi sebagai wadah pada bagian-bagian kecil dari teks atau konten dalam dokumen HTML. Kemudian ada tag label yang berfungsi untuk menandai label terkait dengan elemen input dalam dokumen HTML. Nah, jadi di sini fungsinya itu, misalnya kita belum punya akun, maka ketika kita klik daftar,
maka kodenya ini akan mengarahkan ke halaman form registrasi. Kemudian pada kode ini ada tag class registration form dengan tag header form registrasi. Ini berfungsi untuk membuat registrasi form, registration form dengan headernya itu form registrasi. Kemudian pada kode ini form dengan metode get nanti akan mengarahkan form ke elemen success message setelah formnya dikirim. Kemudian pada kode ini ada tag input type text sama tag input type password. Ini berfungsi untuk membuat kotak input untuk email, password, dan masukkan ulang password dengan placeholder untuk teks panduannya. Di sini saya juga membuat kodenya required. Jadi, jika ingin melakukan registrasi, maka kotak input untuk email, password, dan masukkan ulang password ini harus diisi. Kemudian pada kode ini merupakan tombol submit untuk mengirim data formnya nanti. Kemudian pada kode ini merupakan pesan nanti setelah kita melakukan daftar, maka akan muncul pesan registrasi berhasil. Kemudian pada kode ini merupakan bagian yang menampilkan label untuk kembali ke form login. Jadi, misalnya kita sudah punya akun, ada tulisan sudah punya akun, ketika kita klik login, maka dari form registrasi tadi akan beralih ke form login. Kemudian di sini ada kode on click window.location.hash. Ini berfungsi untuk mereset atau merefresh lagi halaman registrasinya. Jadi nanti kan saat kita klik daftar maka akan muncul tulisan registrasi berhasil. Nah, ketika kita kembali ke halaman login, maka tulisan registrasi berhasil ini akan terhapus. Dan nanti akan muncul lagi kalau kita melakukan registrasi lagi. Kemudian kita masuk ke file style.css. Jadi di sini ada kode tag import URL ini berfungsi untuk mengimpor font Poppins dari Google Font agar digunakan dalam dokumennya nanti. Kemudian kode ini merupakan universal selector yang berfungsi untuk menargetkan semua elemen. Kemudian di sini pada margin saya buat 0 dan pada paddingnya juga saya buat 0. Kemudian pada kode ini itu ada box sizing dan border box. Ini berfungsi untuk mengatur perhitungan ukuran elemen agar termasuk padding dan border. Kemudian di sini saya menentukan font family-nya itu saya menggunakan Poppins dan sans serif jika Poppinsnya tidak tersedia. Kemudian pada bagian body di sini saya membuat tinggi minimalnya itu di 100 fh. Kemudian lebarnya itu 100%. Kemudian pada bagian backgroundnya ini saya menentukan backgroundnya menggunakan kode background URL. Kemudian ini adalah nama filenya yang saya masukkan sebagai background itu bg.jpg. Kemudian pada bagian background ini dia tidak ada pengulangan, posisinya di tengah, dan jika kita scroll maka posisinya itu akan tetap dan tidak bergerak. Kemudian pada background size cover ini berfungsi untuk mengubah ukuran gambar agar menutupi seluruh layar tanpa merusak proporsinya. Kemudian untuk bagian container ini ada kode position absolute. Ini berfungsi untuk memposisikan elemen relatif terhadap halaman. Kemudian pada bagian kode ini yaitu top 50% dan left 50%, ini berfungsi agar
elemennya nanti itu berada di tengah halaman. Kemudian pada kode ini itu juga berfungsi untuk mengkompensasi ukuran elemen agar benar-benar berada di tengah. Kemudian untuk maksimum lebarnya saya buat 430 pixel, lebarnya itu 100%. Kemudian pada kode background ini saya buat jadi RGBA 255, 255, 255, dan 0,9. Jadi kode ini berfungsi untuk memberikan background warna putih dengan transparansinya itu 90%. Kemudian di sini ada border radius. Jadi border radius itu berfungsi untuk membuat sudut kontainernya nanti menjadi membulat. Jadi di sini saya membuat sebesar 7 pixel. Kemudian pada kode box shadow ini saya buat 0, 5 pixel, 10 pixel, dan RGBA-nya 0, 0, 0, dan 0,3. Nah, kode ini berfungsi untuk menambah bayangan di bawah kontainernya. Kemudian pada bagian ini, the container the registration ini saya buat displaynya non. Jadi ini nanti form registrasinya secara default akan disembunyikan karena di sini displaynya saya buat non. Kemudian pada bagian check ini input checkbox dengan ID check. Jika dicentang nanti form registrasinya akan muncul. Nah, pada bagian login ini saya buat displaynya juga 0, jadi form loginnya juga nanti disembunyikan. Kemudian pada bagian .container form, saya buat paddingnya itu 2 rem. Jadi padding itu memberikan jarak di dalam kontainernya. Kemudian untuk ketebalan fontnya saya buat 500 dan teks align-nya saya buat di center. Jadi teksnya nanti itu dipusatkan di halaman atau ditaruh di tengah. Kemudian pada margin bawahnya itu saya buat 1,5 rem. Nah, margin bawah ini berfungsi untuk menambah jarak bawah elemen form. Kemudian untuk form input itu saya buat tingginya 60 pixel, lebarnya itu 100%. Kemudian paddingnya itu 0,15 pixel. Untuk ukuran fontnya itu 17 pixel, margin bawahnya itu 1,3 rem. Kemudian bordernya itu 1 pixel solid. Nah, di sini fungsi kode ini itu mengatur border dengan warna abu-abu tipis. Jadi hashtag DDD ini adalah kode untuk warna abunya. Kemudian border radius ini nanti akan membuat sudut pada form inputnya membulat sebesar 6 pixel. Kemudian pada kode outline non itu berfungsi untuk menghapus outline default saat fokus. Kemudian pada kode form input fokus, di situ ada box shadow-nya yaitu 0, 1 pixel, 0, dan RGBA-nya 0, 0, 0, dan 0,2. Nah, kode ini memberikan bayangan kecil saat input mendapatkan fokus. Kemudian untuk form A ini untuk tautannya. Jadi untuk ukuran fontnya itu 16 pixel. Kemudian warnanya di sini saya buat warna biru. Kemudian text decoration-nya non. Nah, text decoration non ini untuk menghapus garis bawah pada tautannya. Kemudian pada kode ini form hover text decoration underline. Nah, kode ini berfungsi untuk menambah garis bawah saat tautannya disentuh atau dilewati kursor. Jadi ketika kursor melewati tautan itu maka akan muncul garis bawah. Kemudian ada pada bagian form input button di sini warnanya saya buat jadi warna putih, backgroundnya itu warna biru, font size atau ukuran fontnya 1,2 rem, kemudian ketebalan fontnya 500, kemudian
spasinya itu 1 pixel, margin atasnya 1,7 rem, kursor sama dengan pointer. Nah, ini berfungsi untuk mengubah kursor menjadi pointer saat disentuh. Kemudian transition 0,4S ini untuk menambahkan animasi transisi selama 0,4 second. Kemudian pada bagian form input button hover, di sini saya membuat backgroundnya itu eh, warna biru tua, sehingga nanti eh, saat disentuh itu tombolnya akan berubah jadi warna biru tua. Kemudian pada bagian sign up, ini ada ukuran fontnya 17 pixel, kemudian text align-nya di center, jadi saya pusatkan teksnya itu di tengah. Kemudian pada sign up labelnya ini saya membuatnya jadi warna biru. Kursor pointer ini berfungsi agar mengubah kursor menjadi bentuk tangan saat diklik. Kemudian pada bagian sign up label hover ini decoration underline. Ini untuk menambahkan underline pada teks saat diarahkan ke elemen label. Kemudian pada bagian success message, ini displaynya none. Ini berfungsi untuk menyembunyikan elemen pesan sukses secara default. Kemudian warnanya ini saya buat warna hijau, ketebalan fontnya itu bold, dan margin topnya itu 15 pixel. Kemudian teksnya itu berada di center atau di tengah. Kemudian pada bagian target success message itu ada display block. Ini berfungsi untuk menampilkan elemen success message ketika URL mengarah ke elemen tersebut. Kemudian pada uh, file tugas1.html di sini sama kita buat dulu pakai shift 1 enter. Kemudian pada bagian title-nya ini saya buat biodata sehingga nanti judul pada web browsernya itu biodata. Kemudian kode text style ini berfungsi untuk memisahkan antara tag HTML dengan CSS tapi masih dalam satu file yang sama. Jadi ini HTML dan CSS digabung dalam satu file yang sama. Kalau yang ini tadi kan dipisah. Kemudian pada bagian tag body di sini backgroundnya saya atur backgroundnya menggunakan kode URL. Terus ini nama backgroundnya itu wall.jpg. Kemudian backgroundnya itu tidak diulang, berada di tengah, dan kalau di scroll juga posisinya bakal tetap. Kemudian background size cover ini berfungsi agar backgroundnya nanti itu menutupi seluruh layar. Jadi tanpa merusak proporsinya. Kemudian font family di sini saya memilih Georgia dan sans serif. Kemudian pada kode.wrap di sini berfungsi untuk mengatur elemen pembungkus atau kontainernya. Kemudian pada bagian background color yang saya buat silver, lebarnya itu 800 pixel, warnanya hitam, marginnya 20 pixel auto. Nah, ini berfungsi untuk margin atas atau bawahnya itu 20 pixel, terus posisinya di tengah secara horizontal. Kemudian paddingnya itu 15 pixel. Jadi padding itu jarak dalam elemennya. Kemudian border radiusnya 10 pixel. Jadi ini akan membuat sudut elemennya melengkung sebesar 10 pixel. Kemudian pada kode image ini berfungsi untuk mengatur elemen gambarnya. Di sini ada display block. Nanti berfungsi agar gambar tampil sebagai blok. Kemudian border radiusnya 50%. Nanti gambarnya itu akan berbentuk lingkaran karena di sini saya buat 50%. Kemudian di sini saya buat bordernya itu eh, berukuran tebalnya itu 3 pixel dan warnanya itu hitam. Margin kanannya itu 30 pixel dan lebarnya itu 200 pixel. Kemudian pada kode table ini berfungsi untuk mengambil lebar penuh dari elemen induknya karena di sini width-nya saya buat 100%. Kemudian pada kode H1 text align center ini berfungsi untuk mengatur text heading dengan peretaan tengah. Kemudian pada kode HR ini berfungsi untuk membuat garis horizontal. Border topnya
eh, di sini ada 3 pixel double warna hitam. Ini berfungsi untuk garis ganda dengan warna hitam. Kemudian untuk lebarnya itu 50% dari elemen induknya. Kemudian pada kode div class wrap ini berfungsi untuk membungkus seluruh isi biodata dengan gaya yang sudah didefinisikan di CSS. Kemudian ada tag H1 biodata diri. Ini menampilkan teks biodata diri dalam heading utama karena di sini saya buat H1. Kemudian pada kode HR terus ada garis miring ini berfungsi untuk menampilkan garis horizontal sebagai pemisahnya. Kemudian eh, pada kode table ini berfungsi untuk membuat table untuk menampilkan data biodatanya. Kemudian tag TR ini berfungsi untuk membuat baris tabel. Kemudian pada td.rowspan 10 ini berfungsi untuk menggabungkan 10 baris dalam satu sel. Ini berfungsi untuk gambar. Kemudian di sini saya menampilkan gambar dengan namanya itu foto.jpg, terus alternatif teksnya itu foto biodata. Kemudian di sini sama untuk membuat baris tabel. Kemudian pada bagian kode ini kode ini berfungsi untuk eh, ini akan ada tag td. Tag td itu membuat kolom dan tag b itu bold. Jadi di sini membuat kolom teks dengan teksnya itu nama dan nanti teksnya itu bold. Kemudian ini tag td dengan titik 2 ini berfungsi untuk komponen kolom pemisah dengan tanda titik 2. Kemudian eh, pada kode ini TD Ayu Dewanti Suci ini berfungsi untuk membuat kolom dengan teksnya itu Ayu Dewanti Suci. Kemudian kode selanjutnya itu sama. Di sini saya membuat nama panggilan Ayu, tanda TTL, Makmur 14 Mei 2005, alamat asal, harga Makmur Bengkulu Utara, asal sekolah SMAN 1 Bengkulu Utara, hobinya itu dengar musik, nonton film, jalan-jalan, cita-citanya jadi pengusaha. Ini fungsinya sama aja kayak yang tadi. Kemudian untuk hasilnya itu seperti ini. Nah, jadi untuk judulnya itu form login dan registrasi. Kemudian di sini jika kita langsung login tidak bisa, jadi harus ngisi dulu. Kemudian kalau mau daftar, di sini juga harus diisi dulu. Kalau tidak diisi tidak bisa, jadi kita coba isi. Bentar. Terus kalau kita login, maka akan muncul ke halaman biodata diri. Ya, tadi kalau misalnya kita login lagi, ini kan hilang kan tadi tulisan apa registrasi berhasilnya. Nanti akan muncul lagi setelah kita registrasi. Terus kalau kita kembali, maka dia juga akan hilang. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.